Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Minggu tanggal 22 November 2020, workshop kosong. Biasanya kami hari Minggu bikin tutorial kalau pas ada waktu. Nah, ini saya pakai laptop. Untuk CNC yang kita gunakan tipe full triplex, tipe CNC router full triplex dengan spindle 2,2 kW. Ini yang kita tes bukan CNC-nya ya, tapi saya ingin membuat tutorial. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pemula tentunya. Kalau yang sudah master-master, tentu saja saya yang harus menimba ilmu dari para master. Kalau ini sekedar sharing atau berbagi atau belajar bersama. Karena banyak teman-teman yang pemula itu bertanya bagaimana cara membuat misalkan cutting atau engraving mulai dari Corel kemudian masuk ke Aspir sampai di Maxtree dan dikerjakan di Maxtree. Jadi ada 3 tahapan, yaitu desain di Corel, kemudian bikin file G-code di Aspir, kemudian kerjakan pakai Maxtree. Sebenarnya video ini di channel YouTube saya ada, cuma bukan Aspir ya. Dari Corel pakai ArtCam, baru ke Maxtree atau Mastercam atau Makercam, semuanya udah ada. Memang Aspir seingat saya belum ada. Jadi ini pas lagi libur itu, masih pagi, hujan rintik-rintik juga nih. Nah, ini sungguh luar biasa pemandangannya, diiringi dengan rintihan air hujan. Oke, langsung aja. Ini masih jam berapa? Jam 5 apa jam setengah 6 ini. Kita persiapan. Saya pakai HP Oppo ya, karena kalau pakai HP Samsung dia justru malah tidak bagus hasilnya. Sering saya bikin tutorial pakai Samsung kurang bagus. Oke, semoga saja bisa terlihat dengan baik ini nanti. Oke. Saya atur tingkat zoomnya dulu biar tepat. Tak miring. Oke, saya anggap udah pas saja lah ini. Bismillahirrahmanirrahim. 3 menit sudah berlalu, hanya cuma ngobrol. Kita lanjut aja biar menyingkat durasi. Saya pakai Corel Draw X4. Ini Corel Draw-nya X berapa saja nggak masalah ya. Kayak ada efek kamera. Oke, saya ini masih setting ini, setting apa? Oke. Masih ada bagian yang nggak nampak, mau nge-record nanti. Satu koma dua. Oke, kita lanjut, kita buka. Jadi kali ini sebenarnya yang ditanyakan cuma cara cutting dari ini, pertanyaan dari pelanggan juga ada, pertanyaan dari YouTube juga ada. Cara cutting atau profil menggunakan desain Corel, Aspir, baru Maxtree. Oke, kita buka dulu, kita pastikan satuannya milimeter per satuan milimeter, insinya kita ganti milimeter. Kemudian kita tesnya ini nanti bukan hanya cutting tapi engraving plus cutting ya.
Oke, sekarang kita siapkan dulu yang mau kita cutting. Katakan kita nulis saja KS. KS. Nah, ini hurufnya saya bikin ukuran 5 cm, berarti di sini 50 mili ya. Ini kita lock biar nanti simetris kanan kirinya 50 mili. Ini kita enter, nanti bagian kanan kirinya udah otomatis ke setting. Sorry, hurufnya kita bikin besar aja. KS. Oke. KS, Ctrl A, kita blok, kita full. Oke, KS. Nah, kemudian kita taruh posisi di tengah, nggak apa-apa, sembarang aja sih. Sorry. Ctrl Z. Untuk memudahkan aja, kita bikinkan bingkai. Nah, nanti tulisan ini kita grafir, kemudian bingkainya ini kita potong. Bingkainya yang kita potong nanti. Oke. Nah, setelah kita punya desain kayak gini, langsung aja kita save atau ekspor. Posisinya ada di, ini nggak nampak ini. Posisi kameranya kurang mundur sedikit. Oke, sudah nampak semua. File, ekspor. Nah, jadi file yang kita bikin ini yang berupa vektor ini kita ekspor. Nanti saya jelaskan lagi. Untuk huruf ini akan kita kerjakan dengan sistem engraving atau kita carving kayak gitu aja ya. Ini kita engraving, jadi kita misalkan materialnya 5 mili, dia cuma kita tusuk sekitar 2 mili. Sedangkan bagian pinggir kotak ini, garis kotak ini nanti kita cutting. Jadi kalau materialnya 5 mili, kita bikin tusukannya atau pemotongan sekitar 6 mili sehingga nanti dia kepotong. Oke, lanjut. Kita bikin ekspor dulu. Ekspor filenya ini kita ekspor, kita taruh desktop dulu untuk pengetesan, kita kasih nama tes. Dan pastikan di sini kita pakai DXF. Ini sebenarnya bisa DXF, bisa SVG kayak gini, tapi saya biasa menggunakan DXF, file vektor DXF AutoCAD. Kita ekspor. Kemudian di sini pastikan, ini biasanya sering terjadi kesalahan, meskipun saya sudah dalam semua tutorial saya pasti ada keterangan ini. Milimeter ini wajib kita tentukan ya, jangan sampai di milis. Milis sama milimeter berbeda, kita pakai milis. Sentimeter juga berbeda, jadi satuannya mulai awal sampai akhir nanti kita pakai milimeter. Kemudian ini kurva bukan tag. Kemudian seperti ini settingannya, color hitam saja. Oke. Nah, setelah kesimpan ini kita hidden, kemudian kita buka aspir, berarti kita sudah punya file yang ini ya, filenya ya, di DXF test itu. Nah, sekarang langsung aja kita open di sini. Open existing file. Kita cari desktop, tadi kita kasih nama tes. Nah, ini ya. Kita buka, klik 2 kali. Nah, file yang mau kita kerjakan seperti ini. Ini di aspir tentu saja. Nah, kemudian akan muncul bagian jendela sebelah kiri. Ini material, tipenya ada single side. Untuk material yang mau kita kerjakan itu nanti kan lembaran triplek atau MDF atau kayu. Nah, kita pakai single side. Kalau double side berarti atas bawah, kalau rotary berarti 4 axis. Single side kita pakai. Kemudian ukuran area kerja ikutin desain aja, enggak apa-apa. Kalau mau ditambah ya tinggal ditambah aja. Ini Y berarti ukuran naik turunnya. Kalau X ini ukuran kanan kirinya. Sedangkan thickness ini adalah ketebalan material yang mau kita potong. Saya kurang tahu pasti material yang saya potong itu berapa mili. Mungkin sekitar 5 mili ya. Kita isi aja 5 mili. Oke. Nah, ini ada inci, ini ada mili. Kita bisa pakai inci, bisa pakai mili. Kalau kita pakai mili aja, oh ya sorry, ini tadi udah pencet 8, ini sudah hapus. Mili. Oke. Kalau sudah selesai, oh ini nolnya kebanyakan ini. 5 dan tidak bisa juga ya.
Kalau saya ulangi lagi juga tidak apa-apa nanti, atau mau dilanjut. Jadi area yang ini adalah area yang tidak dikerjakan, tapi yang dikerjakan cuma bagian ini aja, KS sama kotak ini doang. Oke, seperti ini. Kemudian, nah ini adalah titik zero, yang mana ditandai sama titik warna merah ini. Kalau zero di sebelah kiri atas berarti posisinya seperti ini. Kalau zero di tengah material seperti ini. Kalau biasanya materialnya kecil saya sukanya di tengah. Kalau materialnya lebar saya menghemat tempat kiri bawah. Dan pastikan offset ini dimatikan, centangnya dihapus. Nah ini biasanya juga banyak teman-teman yang kekeliruan offsetnya nyala. Sehingga misalkan gini, offset nyala, ini misalkan diisi 10 gitu, 10 mili. Nah ini nanti titik koordinat untuk titik ininya berbeda, posisinya ada di bawah sini nanti, sebelah kiri. Jadi tidak pas posisi di objek yang mau kita cutting. Kita kembalikan, cara kembalikannya gini, di sebelah sini kita klik, kemudian offsetnya kita matikan, sehingga nanti titik zeronya tepat pada ujung job yang mau kita kerjakan. Oke, setelah itu kita save. Oke, setelah di save, ini bisa kita langsung kerjakan ya, karena bloknya jobnya udah ada ini, KS ini. Kita pilih toolpad. Yang pertama kita mau hajar bagian tulisan KS ini, mau kita engraving, kemudian cuttingnya nomor 2. Kalau ini untuk engraving, kalau yang pocket ini ya pocket untuk ngasih asiran itu. Kalau ini untuk cutting atau profil. Oke, kita pocket dulu. Nah, ini menentukan cat depth, itu menentukan kedalaman, target kedalaman yang mau kita pakai untuk engraving nanti berapa mili kayak gitu. Karena material saya cuma 5 milian, jadi ini kita pakai 2 mili aja cukup. Untuk mata pisaunya saya ada 6 mili. Nah ini 6 mili juga bisa. Ini kalau 3 mili, ini kalau 6 mili, ini kalau 8 mili. Saya pakainya 6 mili. Kemudian diameternya ini pastikan 6 mili. Pas dep itu kemampuan mata pisau dalam sekali kerja, dia diizinkan 1 kali masuk itu berapa mili. Kalau kita targetnya misalkan ini tadi 10 mili, kita isi pas depnya 10 mili, berarti dia sekali turun mata pisaunya langsung 10 mili, langsung ngerjakan 1 kali kerja selesai. Tapi kalau kita isi 5 mili, maka dia ngerjakan 5 mili dulu, setelah selesai baru masuk lagi 5 mili. Jadi totalnya 10 mili, artinya ada 2 kali pengerjaan. Biasanya itu kalau materialnya keras, biar tidak patah mata pisaunya. Oke, kalau step over ini perpindahan mata pisau seperti yang di tutorial saya sebelumnya. Semuanya sudah dijelaskan. Mata pisau itu ketika mengerjakan shred, garis ke kanan dan mau pindah ke kiri itu perpindahannya 100% apa 40%. Semakin kecil nilai yang kita masukkan, maka hasil kerjaannya semakin halus, tapi pekerjaannya akan lama karena berulang-ulang. Oke, selanjutnya spindle speed. Ini adalah kecepatan spindle. Kita tidak perlu mengisi ini, nggak apa-apa. Kita isi 1000 atau 1200 nggak apa-apa, karena semuanya dikontrol pakai variabel resistor yang ada di modul. Sama seperti ini spindle DC yang kita pakai. Spindle ini 2,2 kW juga dikontrol melalui inverternya. Oke, next. Yang bagian ini adalah bagian kecepatan sayat. Nah, kecepatan XY, gerakan kanan kiri depan belakang. Ini satuan wajib milimeter per menit, jangan sampai milimeter per second, nanti hasilnya berbeda. Nah, ini kalau kita isi semakin tinggi nilainya, maka semakin kencang atau cepat penyayatannya. Pemakanannya atau penyayatannya semakin cepat. Namun kalau kita isi semakin rendah, maka sebaliknya dia akan semakin pelan. Jadi ini disesuaikan dengan material yang mau kita kerjakan. Misalkan materialnya empuk kayak MDF, kita bisa pakai 1000 atau 1500. Nah ini saya coba 1500. Tapi kalau misalkan materialnya kayu jati atau logam-logam ringan, ya ini bisa sampai 100 atau 200 mm per menit.
Oke, next. Selanjutnya plung rate. Plung rate ini adalah kecepatan tusuk. Jadi mata pisau itu dari atas kecepatan naik turun itu dipengaruhi oleh parameter plung rate. Satuan tetap milimeter. Plung rate ini idealnya 30% dari fat rate. Jadi kalau fat rate-nya 1500, plung rate-nya 30%-nya katakan 500 gitu. Kalau sudah kita apply, kita oke. Nah, ini sudah kita pakai. Untuk parameternya ini sudah kita pakai. Kemudian kita atur pergerakan. Ada offset, ada raster. Kalau raster itu pergerakan zigzag kanan kiri, maju ke depan kayak printer gitu ya, pelan-pelan. Tapi kalau offset itu mengikuti kontur. Nah, kalau huruf atau ornamen itu bagusnya memang offset kalau bagi saya. Nah, di sini ada klim, ada konvensional. Ini menentukan gerakan penyayatan searah jarum jam apa berlawanan arah jarum jam. Kita bisa melihatnya dari sini. Ini titik 0, start awal, kemudian garis ini ke arah kiri, berlawanan arah jarum jam. Nah, ini yang warna kuning, ada lingkaran warna kuning di bagian luar ornamen. Ini adalah mata pisau, jadi pergerakannya ke kiri ini, berlawanan arus jarum jam. Kalau kita mau mengambil bagian yang halus, bagian sisi luarnya, maka kita pakai gerakan searah jarum jam, kayak gini. Kalau mau grafir luarnya huruf, dan kita bisa bikin halus, kita bikin pakai berlawanan arah jarum jam. Jadi ini menentukan kehalusan hasilnya nanti. Ini kita pakai searah jarum jam karena kita mau asir dalamnya huruf KS. Oke, selanjutnya jangan lupa kita blok mana bagian yang mau kita calculation ini. Sebelum dikalkulasi ini harus diblok dulu. Boleh diblok seperti ini, kita klik satu persatu sambil pencet shift, tombol shift, kita klik dua, atau boleh juga dengan cara kita blok langsung seperti ini. Nah, setelah ini kita calculation. Kalau sudah kita calculation, kita bisa simulation. Ini bisa diperkecil dulu simulasinya. Nah, nanti hasil kerjanya seperti itu. Ini bisa di zoom dulu yang mana ini cara zoomnya, lupa saya. Ini hasilnya nanti. Oke, satu mata pisau atau tool pocket sudah jadi. Ini nggak usah dibikin G-code dulu, nanti kita bikin G-code-nya bisa kita barengkan. Kita bikin lagi tool yang bagian kotak luar ini, kita blok kotak luarnya. Kemudian kita bikin profil, kita pakai mata pisau. Ini karena material kita 5 mili, kita bikinnya biar tembus, maka kita bikin 6 mili atau 5 mili lebih, intinya kayak gitu. Kemudian kita siapkan toolnya, kita pakai 6 mili dengan tool yang sama. Oke, pas depthnya ini kita bisa pakai langsung 10 mili biar langsung sekali potong aja nanti. Atau mungkin teman-teman mau pengen tahu juga biar 2 kali potong. Oke, kita bikin 2 kali potong. Berarti kalau targetnya 6 dibagi 2 berarti 3. Ini nanti akan menjadi 2 kali pemotongan, yaitu pemotongan pertama dengan kedalaman 3 mili, setelah selesai bikin kotak masuk lagi 3 mili sehingga finish. Kecepatan tetap sama saja, tidak apa-apa. Kita apply, oke. Setelah itu kita tentukan bagian mana yang mau diposisikan halus. Kalau saya kan bagian ini nih, bagian luar, berarti saya menggunakan sistem outsetnya. Kita pemotongan di luar garis, ini inset di dalamnya garis, on pas pada garis. Oke, kita di luarnya garis. Kemudian kita bisa klim atau konvensional. Kalau kita mau halus yang bagian luarnya garis, kita pakai yang konvensional. Oke. Setelah itu sudah ya, karena ini udah di blok, tandanya blok itu berarti warnanya oranye. Gak kelihatan nih. Waduh, sudah ngobrol dari tadi ternyata nggak kelihatan. Sorry. Mana ini caranya? Saya juga lupa ini. Oh, ini lah. Nah, seperti ini. Jadi yang kita blok yang ini. Oke. Kita calculation.
Kenapa ini wearing tool? Oh, ini peringatan material kita ketebalannya 5 mili, tapi kita mau menusuknya sampai 6 mili. Ini cuma konfirmasi aja, memang kita kan butuhnya motong, jadi harus tembus. Oke, kita oke aja. Ini kita zoom bagian ininya, kita simulasi coba. Nah, ini garisnya ada 2, berarti nanti pemotongannya 2 kali kerja. Coba kita tes simulasi. Bismillah. Wait. Oke, kita lihat hasilnya nanti seperti ini hasilnya. Terpotong. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Kalau sudah punya parameter, yang pertama toolkit yang KS tadi, engraving. Yang kedua ini yang pertama pocket ya, yang kedua profil. Oke, ini kita bisa langsung bikin file G-code-nya 2. Jadi mata pisaunya kan sama. Jadi kita nanti pengerjaannya langsung grafir, langsung cutting. Kalau mau cutting aja ya tinggal profilnya aja yang dibikin file G-code. Ini di close dulu. Nyimpannya di sini, bikin file G-code-nya. Misalkan ini kita mau bikin file G-code. Kita bikin gini. Nah, yang mau kita bikin itu cuma satu aja atau dua-duanya. Misalkan cuma satu, berarti ininya all-nya ini kita hapus tentangnya, tinggal kita pilih bagian mana yang mau kita bikin file G-code-nya, kita blok, baru save toolpad kayak gitu. Tapi karena ini saya mau dua-duanya semuanya, jadi kita ginikan aja, kita blok semuanya ini, kemudian kita save toolpad. Ini pastikan dulu untuk tipe file G-code-nya G-code milimeter TAP. Setelah itu, ini penting ya, kalau ininya salah nanti hasilnya juga akan nggak bisa dikerjakan. Save toolpad, kemudian di sini kita simpan di desktop aja. Kita pakai sebentar, close. Ini sudah all, oke. Kemudian save toolpad, oke. Kemudian kita kasih tes, itu aja. Nah, ini pastikan save tipe filenya G-code milimeter TAP. Ini save. Kalau sudah gini berarti kita sudah punya file G-code. Kita tinggal buka Maxstreammill. Oke. Nah, kalau komunikasi antara PC dengan CNC-nya menggunakan USB, kita centang yang RNR, jangan yang lainnya. Oke, setelah itu ini adalah tombol ibaratnya kunci kontak motor ya. Jadi CNC tidak akan bisa gerak kalau tombol resetnya ini tidak kita pencet. Jadi blinking itu berarti belum on. Kalau sudah hijau solid gini nggak blinking, itu bisa dipakai. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan file G-code-nya yang sudah kita buat tadi, load G-code. Kita cari di desktop, kita cari namanya tes. Kita masukkan, nah ini filenya ada ketemu. Oke, file sudah kita masukkan. Sekarang kita beralih ke CNC-nya. Oke, ini tipe CNC-nya. Boxnya besar karena memang di dalamnya ada inverternya. Jadi tombol powernya ada di sini. Kita nyalakan. Ini kita buka. Nanti kita nyalakan spindle-nya langsung dari inverter. Oke ya. Kemudian kita posisikan dulu spindle itu pada titik 0. Untuk memindah spindle, kita cukup tombol kanan kiri, depan belakang, kursor itu. Nanti dia bisa gerak, pick up untuk naik, pick down untuk turun pada keyboard. Kita pindah dulu. Tujuan untuk turun. Saya rasa sudah cukup 0 ya. Di sini saya menghendaki 0-nya di situ. Jadi 0 itu kita bikin sendiri sesuai selera. Yang penting mata pisaunya udah nempel bawah dan posisinya tepat. Oke, ini inverternya. Kita abaikan dulu. Setelah 0 di bagian
spindle-nya, selanjutnya kita menzerokan di Maxtree-nya. Cara menzerokannya seperti ini, tinggal kita klik aja 0 0 0 0 0 itu 0 ya. 0. Ini tinggal kita apply, dia sudah langsung jalan mengerjakan. Tapi jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, untuk spindle tipe ini dia dikontrol oleh inverter. Jadi kita nyalakannya cukup dari tombol run. Kita pencet, dia akan berputar dan kita tunggu sampai top speed yang kita inginkan. Dan di sini ada potenso, kalau ke kanan dia semakin cepat, kalau ke kiri semakin pelan. Oke, tinggal kita start aja. Kita start. Sorry, saya tunjukkan. Untuk start itu posisinya ada di sini ya. Ini tinggal kita pencet, nanti dia udah jalan. Untuk stop ya stop kayak gitu. Jadi kita start. Saya posisikan dulu kameranya. Oke. Kecepatan 1500. Nah, ini pengerjaan yang kali duanya, karena kita tadi bikin 2 kali kerja. Oke, sudah terpotong. Untuk mematikan spindle, dia pakai tombol stop. Tombol stop, dia akan mati. Oke, sudah mati ya spindlenya. Ini hasil kerjaannya, jadi dia engraving plus cutting. Material MDF. Sudah selesai tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ingin mencoba membuat file G-code dan mengerjakannya melalui Corel, Aspir, lalu Maxtree. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.